Sekarang saya tanya, apa agama Muhammad? Kok dia bicara-bicara tentang Musa, ya kan? Tentang Daud. Sedangkan dia saja agamanya apa? Kamu saya tanya tadi bingung. Coba apa yang disembah Muhammad sebelum umur 40? Gini Kak, kan waktu itu makanya Allah mengutus Nabi Muhammad itu ya untuk menyampaikan Islam untuk dari ajaran umat. Yang maksudnya begini loh Sutini. Kayak gitu Kak. Begini loh Sutini, yang saya tanyakan kepada kamu itu, dia itu agamanya apa? Tuhannya siapa sebelum umur 40? Cobalah dia lahir nih. Ya kan? Ya. Kemudian dia dibesarkan. Pernah ke masjid nggak dia? Pernah ke gereja nggak dia? Dari umur 0 sampai umur 40. Kemana dia pergi? Pernah ke wihara nggak dia? Pernah ke masjid? Pernah ke gereja nggak dia? Apa agama dia coba? Berat kan? Sebelum Nabi Muhammad beragama Islam dan menyembah hanya kepada Allah, sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW juga mengikuti syariat Ibrahim. Mengikuti syariat Ibrahim. Dari mana? Dari Nabi. Dia bertahanus di Gua Hiro. Lalu dikatakan datang Jibril. Itu pun yang ngomong bukan dia, kalau itu Jibril. Kan menurut riwayat kamu dikatakan dia bertahanus di Gua Hiro. Namanya gua itu kan gelap. Betul? Betul nggak? Zaman dulu udah ada petromak belum? Kan nggak ada petromak zaman dulu. Masih gelap gulita. Masuklah dia ke gua. Nah, di dalam ajaran Kristen bahwa setan-setan dan malaikat-malaikat penyesat itu dicampakkan ke dalam gua. Dia dilempar ke gua-gua yang gelap. Nah, sementara menurut agama kamu Muhammad di gua. Di gua ada sesuatu, ada satu sosok yang dikatakan dia itu mencekik atau menekan dadanya dia sehingga dia kesulitan. Sampai dikatakan Iqra, bacalah. Bacalah. Bacalah katanya. Lalu Muhammad mengatakan, saya tidak bisa membaca. Bacalah. Saya tanya dulu sama kamu, Sutini. Di dalam gua yang gelap, bagaimana mungkin kamu disuruh membaca? Itu pertama. Gak usah di gua yang gelap lah. Ya. Di tempat aja, di tempat remang-remang. Gak bisa kita baca kalau gak ada lampu yang terang. Betul? Betul gak? Ya itulah keistimewaan Allah menyuruh nabinya. Jadi Rasulullah itu kan tidak bisa baca dan tulis, tapi dia bisa. Kalau dia bisa nggak bisa baca, bagaimana lo tahu nggak Muhammad nggak bisa baca? Ya tahu. Tahu. Kalau tidak bisa baca, bagaimana mungkin dia disuruh baca? Sudah tahu nggak bisa baca, masih disuruh baca. Yang salah siapa? Itu Kak di surat itu. Yang salah siapa? Tidak bisa baca disuruh baca. Siapa yang salah? Berat kan? Berat. Apalagi di situ dikatakan Muhammad tidak tahu siapa itu. Lalu setelah pulang ke rumah, dia mengatakan kepada istrinya, selimutilah saya. Lalu istrinya dikatakan mengundang Warokah bin Nopal. Lalu Warokah bin Nopal mengatakan itu adalah namus. Bagaimana mungkin Warokah bin Nopal yang lebih tahu dari Muhammad? Sedangkan sosok itu tidak pernah mengatakan kepada Muhammad bahwa saya adalah Jibril.
Tidak pernah sosok itu mengatakan bahwa dia adalah Jibril. Yang mengatakan itu adalah Jibril. Loh, di dalam buku-buku sirah. Sutini, saya ini 13 tahun mendalami agama Islam. Saya tahu ajaran agama Islam itu apa. Di situ dikatakan Sutini bahwa itu adalah namus, katanya Warokah bin Naufal. Tapi kata umat muslim itu adalah Jibril. Nah sekarang menjadi pertanyaan, menurut surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah yang dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang paling baik. Dikatakan bahwa Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari. Tapi satu harinya itu adalah 50.000 tahun bagi umat manusia. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, kalau begitu ketika Jibril naik menghadap Allah, lalu ketemu lagi kepada Muhammad, bagaimana mungkin umur Muhammad masih 40 juga? Bukankah menurut Quran dia itu naik dalam satu hari, tapi sudah 50.000 tahun lamanya di bumi? Harusnya sampai sekarang Jibril belum balik-balik. Karena 50.000 tahun perjalanannya. Iya, satu hari bagi Jibril ya sehari. Dalam dunianya Jibril sehari. Tapi di bumi udah 50.000 tahun.